أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Pak laki pun diujar Ramadan awak. Kalau Pak udah wajah saya nama. Ini sebenarnya itu jemaah dari awal kita. Hah? Kalau dia hilang, pulang kampung hilang, sudah hilang. Kalau banyak yang pulang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina rasulina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kami dan abang-abang serta kakak adik-adik saudara jemaah mushola Darul Hidayah Surau Nuri yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah ini awak masuk ke malam yang ke-22 itu ada yang kedua tak dua tak salah. Yang salah nama yang dah kosong yang salah. Ini malam 22 atau malam kan 23 yang malam 22 malam 23 itu dia taruh malam-malam yang taruh hawa jatuh dengan sungguh-sungguh pokoknya ibadah di malam itu. Karena di 10 malam terakhir itu jatuhnya malam yang jatuh ada iltamisuha fil ashril awakhiri fi syahri Ramadan. Rasulullah iltamisuha, carilah dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhiri fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan, di min witri, di malam yang ganti-gantian, malam 21, malam 22, 25, 22, 29. Tapi jadi malam yang ganti-ganti itu dia awak ibadah tak? Salah. Awak ibadah semestinya semenjak awal Ramadan. Dari awal Ramadan kita usaha. Alhamdulillah segala puji kita syukur kita ucapkan kehadirat Allah Taala. Karena alhamdulillah Allah Taala selalu beri nikmat ke awak. Alhamdulillah kini sampai kita di bulan Ramadan. Bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Di antara cara awak menggapai malam Lailatul Qadar ini mungkin sedikit tambahan, sedikit memberikan saran, sedikit memberikan tips. Karena awak 10 malam terakhir itu usaha mencari malam Lailatul Qadar. Nah, di antara caranya adalah meniru perintah Nabi, meniru perbuatan Nabi. Nabi disebut hari terakhir itu upah beliau yang kita semenjak malam ke-21 sampai malam 1 Syawal. Dalam hadis Nabi yang ikaf di masjid semenjak maghrib malam ke-21 sampai awal Syawal itu Nabi saja yang ikaf. Nah, awal kalau ada waktu yang lapang, kelampangan waktu, mungkin tirulah Nabi kalau ada waktu yang lapang. Tapi kalau misal siang awak kerja, sore awak kerja, tipsnya bahas kalau dapat ikat Nabi itu, mungkin dah samparono, tapi minimal lo dapat usaha orang meniru Nabi. Kalau Ustaz Tio masuk mengaji, niatkan niat tikap termasuk musola ini. Satio kamu saji awak, satio kamu sholat, niatkan niat sikap. Ini kan sikap pada lupa. Alhamdulillah. Ini. Nawa itu niat sikap lillahi ta'ala. Sengaja tu niat sikap kepada Allah Ta'ala. Dia kini lupa. Tipsnya satio kamu saji, bayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih. Niatkan niat sikap. Nah, insyaAllah dapat pahala sikap. Tidak bantu Nabi karena tidak nak. Yang penting setiap orang saji dapat pahalanya sikap.
Itu pahala i'tikaf sunnah. Bisa wadatin pahala yang latih penduduk, latih penduduk. Diwajibkan i'tikaf dulu Pak. Baca roh. Kita nazarkan. Contoh analoginya, sholat yang 5 waktu yang wajib, sembahyang wajib yang 5 waktu itu pahala lapiah datang dibandingkan sholat sunnah. Pahala sembahyang wajib yang 5 waktu, contoh sholat isya itu pahala yang lebih datang daripada sholat tarawih. Supaya puasa Ramadan yang wajib, puasa wajib Ramadan itu pahala yang lebih datang daripada puasa sunnah. Nah, i'tikaf baca ruang mendapatkan pahala yang i'tikaf wajib. Kita nazarkan, nazarkan supaya dapat pahala yang i'tikaf yang wajib. Karena setiap yang kita nazarkan itu menjadi wajib bagi kita. Contoh, saya juara. Andaikan saya juara, ya Allah, saya nazar puasa sunnah hari Senin itu kan puasa sunnah, Bapak halo. Kalau nazarkan puasa Senin tadi jadi wajib, tanpa ada apa halo. Begitu pula i'tikaf. I'tikaf itu sunnah tapi pahala. Awak nazarkan menjadi wajib, tapi waktu pahalanya i'tikaf wajib, tapi datang pahala daripada i'tikaf yang sunnah. Nah, kutip kedua. Tapi masuk musaji i'tikaf awak dan nazarkan i'tikaf awak. Contoh ini, awak itu yang contohkan. Ya Allah, saya nazarkan i'tikaf di mushola ini dengan kau. Selesai. Ya Allah, aku berniat i'tikaf karena kau. Selesai. Nazar ketunaikan i'tikaf tanian, tapi pahala. Katakan kalau lupa. Tentuan mempakaikan bahwa ketika Allah nak dalam ketika Nabi minimal takkan tadi usaha Allah itu kerjakan sampai akhir Roma dan tutupnya supaya mudah-mudahan Allah sampai malam itu sadar. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah susah payah maafkan hari-hari beliau. Waktu beliau hanya untuk kita semuanya umat Islam yang beliau sayangi, yang beliau rindukan. Bahkan ketika beliau nak menjadi awak, beliau nak tahu awak itu, beliau nak kenal awak kan jauh dari awak. Apa melihat saya buat berarti tahu jarak itu dengan Nabi, tapi panganan Nabi awak yang ada di sini. Nah, cara awak terima kasih ke Nabi, tapi ceramah pasti kita akan ada tertarik atau kirim salawat Allahumma salli ala Muhammad. Udah pakai Sayyidina, udah tak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tak boleh apa? Tidak pernah bersalawat. Tidak boleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan menjelang akhir-akhir Ramadan dan awal Idul Fitri. Atau ciri kewajiban yang mesti kita perhatikan sama-sama, yang sama-sama Allah tahu, atau zakat fitri atau zakat fitrah. Itu bisa disebut zakat fitri, bisa zakat fitrah. Itu judul untuk anak-anak mencetak. Simpelnya zakat fitrah. Jadi dulu, berapa zakat fitrah atau zakat fitri. Ini disebutkan dua orang. Dinamakan dia zakat fitri. Fitri itu artinya waktu iftar, waktu. Yaumul Idul Fitri itu artinya hari raya waktu alias makan. Dinamakan dia zakat fitri karena dia diwajibkan ketika memasuki malam 1 Syawal, malam hari raya Idul Fitri. Maka disebut dengan zakat fitri. Zakat yang wajib dikeluarkan ketika hari raya Idul Fitri. Zakat waktu silam. Zakat makan. Pak, apa maksud Nabi mewajibkan zakat fitri ketika malam takbiratul malam Idul Fitri, yang mana sunnahnya afdolnya memang awal bagian ketika menjalankan sembahyang Idul Fitri itu waktu yang afdol. Tapi boleh awak capek sama aja 1 Ramadan punya. Tapi waktu yang paling rendah memang kalau kita pikir kalian memang sama lo sembahyang raya itu waktu yang rendah. Tapi kan tak ada. Dan di malam mungkin. Nah, tapi tidak bahas. Dia kita lihat ketika
malam 1 Ramadan. Kalau ketika itu Nabi mewajibkan, Nabi ingin saat hari raya Idul Fitri itu tidak ada umatnya yang kelaparan. Awak sama-sama hari raya, aku yang akan tidak aku bela Nabi, tidak mau Nabi itu. Makanya Nabi mewajibkan zakat fitri pas di malam 1 Syawal itu, supaya makan awak satu, sama awak satu hari raya. Dan sampai ada yang tak makan, makanya disebut dengan zakat fitri. Kemudian disebut dengan zakat fitrah. Fitrah itu artinya bagian hakiki bagian. Maksudnya mudah-mudahan dengan awak membayar zakat itu, pahala mungkin pahala Ramadan awak atau yang tak satu rodo sesuai. Kan di bulan suci awak mudah-mudahan mengisi yang kumuh-kumuh, mengisi yang indah-indah, mengisi yang siu-siu. Mungkin secara tak sangat itu terkira kok bacawi aku mengisi tubuh tak terkira ulama tak sih ada orang. Itu kan kurang pahala Ramadan awak. Dengan zakat fitri, ini kata Nabi Muhammad SAW, zakat fitri itu bisa mensucikan fitrah, mensucikan puasa awak yang mungkin ala rusak pahala di gara-gara ucapan yang sia. Ya makanya dengan banyak zakat itu mudah-mudahan dapat waktu fitrah dia suci balasnya pahala Ramadan awak ya. Makanya disebut dengan zakat fitrah. Itu dulu penamaan. Nio jago zakat fitri, nio jago zakat fitrah, terserah apa. Yang salah memang yang tidak bagi zakat, yang salah. Yang tidak bagi zakat. Kalau nio punya fitri dan membayar zakat, aku masalah. Tapi kalau memang tak fitri, nio tidak wajib zakat fitri. Nanti kita bahas di sini aja insyaallah. Nah Bapak Ibu sekalian, zakat fitri itu bukan sering Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran. Setiap ada perintah sholat, pasti ada perintah zakat. Ada perintah sholat, ada perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dalam ayat lain, Ulqimus sholat wa yutuna zakat. Pasti dari mana tadi? Wa iqamus sholat wa ita'uz zakat. Selalu beriringan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Mereka orang-orang yang menjaga sholat dan mereka menjaga zakat. Selalu beriringan. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Sembahyang awak tanpa bayar zakat, sembahyang sia-sia. Atau awak lagi bayar zakat tapi tidak sembahyang, zakat awak sia-sia. Karena perintahnya beriringan terus. Jadi kalau awak sholat harus diiringi dengan bayar zakat. Kalau awak zakat, tolong dan tinggal bayar. Ini tiga tuh perintah Allah yang beriringan dan harus dikerjakan dua. Yang pertama tadi ya perintah sholat dengan zakat harus dikerjakan kedua. Usah tidak dikerjakan salah sisi yang lain. Yang kedua itu menaati Allah dengan menaati Rasulullah. Hati Allah wa hati Rasul. Kata yang kali taatilah Allah, taatilah Rasul. Percuma awak taat kawan kalau tidak taat Rasulullah. Apa sebaliknya? Apa selain? Kau yang mungkin sebagian awak tak jualan menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan sekutukan Allah serta berbaik-baiklah dengan kedua orang tuamu. Itu selalu beriringan. Perintah berbakti ke orang tua pasti beriringan dengan perintah menyembah Allah. Jadi kalau awak sembahyang tapi kalau orang lain awak mau maaf bercakap masalah hati, masalah anak, masalah tanah, masalah kate, tak punya bercakap orang lain. Awak ini sembahyang tapi di gara-gara ucapan awak ke orang lain, bagi orang lain awak sakiti, orang lain awak Allah tak akan pernah hidup awak. Sembahyang awak tak hidup awak Allah awak. Apa sebaliknya? Orang lain awak elok pilih banyak apa? Dia pilih awak. Banyak pun banyak tobat. Meliame, kualitas bali, tapi tidak pernah sembahyang. Allah juga nih tiga hal yang selalu beriringan. Kembali kita ke zakat fitri tadi. Zakat fitri itu
Dan dikira orang berzakat itu bukan membayar awalnya. Allah Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Zakat itu untuk membersihkan hati dan harta awak, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan diri mereka dan harta mereka. Mungkin saat awak mencari kebaikan, tidak sengaja awak ada orang yang pakai awak dan ini segala macam, tak sengaja orang. Misal, awak cari kebaikan, menggalih misalnya, menggalih. Ada orang pembeli, dia membagi kawan. Bisa jadi kok barang rusak, tidak tahu apa barang rusak, terjual aku belum, tidak boleh. Menjual barang rusak itu tidak boleh dalam agama Allah. Bisa disebut dengan PN pasar, jual belinya tidak sah. Tapi kita sengaja terjual dalam barang rusak, tidak tahu apa terjual. Bisa dia terkait jual, karena kurang berkah itu. Ada gara-gara itu supaya rahasia yang hal-hal yang tak sengaja sama jual tadi, supaya rahasia orang tua bagiankan langsam dan sudah taruh di rumah saja, bukan untuk membayar awaknya. Nah, salah satunya adalah zakat fitrah. Wajib dibayarkan bagi seorang muslim. Yang kedua, memiliki kelebihan harta di malam 1 Syawal, atau kelebihan harta itu balabian setelah menghitung-hitung untuk anak bini, untuk anak bini atau untuk ayahnya yang menafkahi kalau ayahnya tak punya kerja dan susah. Bapak Ibu sekalian, orang tua kita itu kalau mereka ada kerja, karena bini anak itu tak wajib menafkahi orang tua. Kalau orang tua kayu, istilahnya anak tak wajib menafkahi orang tua. Lain kalau orang tua itu lawan saya, sakit parah, tidak ada kerajuan. Awak sebagai anak memiliki tanggung jawab menafkahi kedua orang tua. Wah, kalau tidak ada kerajuan, tidak perlu dan sakit lah. Nah, segala kelebihan, ada kelebihan harta. Nah, kelebihan harta itu wajib kita bayarkan sebagai zakat fitrah. Nah, masing-masing kalau takarannya dulu, kalau dia bagian pakai barang dia bagian pakai barang, dia bagian pakai keting. Yang bagian pakai barang itu sekitar 10,7 kilogram barang. Barangnya yang mah dan barang yang murah bagian, barang yang acak dia. Atau mulia pakai keting, barang pakai keting, mau beli barang pakai keting itu, mau beli sampai puluhan kan? Berapa ni? Tidak tahu dah. Kalau tak jadi karena lupa bayar zakat. Misalkan kami bayar zakat itu 3 hari menjelang raya, kami yang kita dapat. Ini sampai mana? Berapa orang? 10 Yang paling tinggi 50,000. 50. Dan air pula. Ayam main tak? Lama bayar main tak? Kalau menggaji nak tak lupa, bayar bagi bikin yang paling tinggi 50,000 tambah lain 2,3 itu sudah baca. Baca lah. Kalau kenapa kalau? Tapi kalau Arab tua sangat pas-pas, bagian yang semampu kita saja. Tapi kalau pilih banyak kita dan pilih kecil paling tinggal beli banyak pilih banyak gaji sebulan sudah berita dan pilih jawab agak dibuat pilih kedua kalau pilih banyak ini motivasi kalau pilih banyak. Nah, so yang dua juga kalau memiliki kelebihan harta, seandainya tidak ada harta sama sekali, nanti itu bagi luaran kira pas satu begitu bezakan dan tidak awak tidak diwajibkan membayar kalau nak kalau itu kalau pentingnya tetap penting yang masih soro tak perlu barang yang itu lupa soalnya kita menjadi pun seandainya
Ada kelebihan duit. Awak balik rumah, awak ini dua, iyalah, ini dia banyak pakai yang dulu. Ini dia anak tiga. Piti balapi yang tu kerja sakit kedua yang kedua. Tiga anak apa nak? Lalu tinggal, baca lagi apa? Bagian untuk kedua. Bagian maya, sabuk di bagian had. Nah itu. Nah ini mungkin salam dari kami. Sebelum balik baju rayu, bagian ada yang dulu. Tukar piti. Sakit bagian dulu. Kalau tiba orang bagian baru baju rayu. Baju itu sama aku saja. Coba orang bagian itu. Kenapa itu sehat? Salam dari yang lain. Bagian sakit itu baru dari baju. Ayo, sakit bagian itu. Kalau kosong kamu yang tinggal di rayu. Kalau laki piti ini baju tentu terlihat. Baju tahu tu memang. Sekedar muka aku dia ni, tidak mudah, muka aku dia. Saya tak baik. Jadi, bagi dekat, baru bagi baju apa salah. Nah, yang terakhir, okey, dan dalam Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang penting. Bagaimana nak orang yang wajib berlakik tadi dulu. Lalu kelebihan Islam atau kelebihan harta atau yang lain mendapati akhir Ramadan dengan awal Syawal alias nyuri duit di minit sebelum maghrib akhir Ramadan dan beberapa menit setelah masuk waktu maghrib. Misal anak bayi baru lahir 5 menit sebelum maghrib kita tas di malam satu Syawal di dunia anak kau kena zakat fitrah. Tapi kalau anakku baru lahir sudah masuk waktu maghrib, baru lahir, kurang lazar, maghrib masuk, anak ini tidak ada kewajiban zakat fitrah. Kita anak kalau lahir sudah maghrib, zakatnya zakat. Dia tahan hamdi. Dia tahan dia tidak bisa. Jadi anak kalau lahir dia berapa menit menjelang waktu maghrib lahir itu sudah kena zakat fitrah. Ada pertanyaan Pak sebelum kita tutup. Ini mungkin pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pokok kalian di wirid selama malam Rabu malam minggu itu Rabu tadi Rabu sampai minggu terakhir itu tanya aku saya akan lakukan pertemuan terakhir awak kalau ada kata-kata kami yang salah kalau mau bergaul jawab Pak di ibu aku kalau mungkin kata-kata kalian kalau tempat ceramah tempat tersebut dan sangat orang rasa singgung di ibu Pak itu dia karek aku terutama yang saya membayangkan kesempatan di dalam kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya supaya orang menyambut hari raya itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Nah, memaaf bagi kalian sebelumnya. Itu pertanyaan Pak. Bayar. Lah. Aku lupa dengan harap kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.